Hai Sobat Galeri MDPL, kali ini saya masih akan merekap cerita perjalanan TikTok solo hiking saya ke Gunung Andong yang dilakukan berbulan-bulan lalu sih. Walaupun kondisi jalur mungkin bukan yang paling up to date, namun semoga masih bisa memberikan gambaran bagi yang akan melakukan pendakian solo hiking ke Andong ini ya. Yuk simak videonya sampai habis. Perjalanan dimulai dari kota Jogja, walau sebenarnya domisili asli saya di Bandung. Dikarenakan pada hari Selasa sampai Jumat saya melaksanakan perjalanan dinas luar ke Jogja dari kantor tempat saya bekerja, terbesitlah rencana dadakan untuk sekalian tektok kedua gunung, yaitu Andong dan Telomoyo. Secara administratif, Gunung Andong termasuk dalam wilayah Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga. Gunung ini berlokasi di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Rute pendakian Gunung Andong bisa ditempuh melalui 3 jalur, yakni via Sawit, via Gogik, dan via Pendem. Rute yang akan saya ambil kali ini adalah rute Sawit dengan titik awalnya bernama Basecamp Taruna Jaya Giri di Desa Girirejo. Saya mulai berjalan melewati pemukiman warga. Kelihatannya sepi sekali sob, hampir tidak ada pendaki yang terlihat, baik di Basecamp maupun di jalan menuju gerbang pendakian Andong. Hanya ada warga setempat dan beberapa kendaraan saja yang lalu lalang. Pendakian tektok Andong ini saya lakukan pada hari Jumat. Saya start dari base camp sekitar pukul 1 siang setelah sebelumnya melakukan pendaftaran simaksi yang jaraknya masih sangat dekat dengan base camp. Nah, saya menyempatkan ambil foto sejenak di Tugu Andong ini, tentunya dengan dibantu warga sekitar yang kebetulan lewat. Dari Tugu Andong ini, kita masih harus berjalan lagi sekitar 200 meter untuk sampai di gerbang pendakian. Nah, ini dia penampakan gerbangnya. Awal pendakian dimulai dengan trek berupa tangga-tangga yang cukup menanjak. Trek berupa tangga ini tidak terlalu jauh kok sob, hanya saja cukup lumayan untuk mengawali pendakian. Langsung gaspol. Sepuluh menit berselang, saya tiba di pos 1 bernama Watu Pocong. Kenapa bisa dinamakan Watu Pocong ya? Kira-kira Sobat MDPL ada yang tahu nggak nih? Setelah melewati pos 1, kita akan disuguhkan pemandangan berupa hutan pinus yang asri. Jalannya juga cukup lebar, berupa tanah padat yang kadang-kadang terdapat bebatuan dan akar-akar pohon melintang sepanjang jalan. Namun tidak perlu khawatir ya, ini bukan akar-akar pohon yang tinggi kok, dijamin ramah deh untuk pemula. Dari pos 1, saya menghabiskan waktu kurang lebih sama, yaitu 10 menit, untuk menuju pos 2 yang dinamakan Watu Gambir.
Di persimpangan antara jalur lama dan jalur baru ini, view-nya sudah mulai terbuka sob. Wah, senangnya bisa melihat pemandangan di sekeliling. Semakin ke atas, jalan semakin menanjak. Namun, karena view-nya makin terbuka, lelah saya jadi terlupakan saking asyiknya menikmati pemandangan di sekitar. Hanya saja sayang, langit saat itu tidak terlalu cerah. Oh ya, ngomong-ngomong, setelah pendakian Andong ini, besok rencananya saya akan melanjutkan tektok ke Gunung Telomoyo, sob. Kalau ada yang tanya kenapa dua gunung ini yang dipilih, ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, karena letaknya yang berdekatan. Jarak basecamp Andong di Dusun Sawit bisa ditempuh dengan hanya sekitar 30 menit saja ke basecamp Arsal, basecampnya Gunung Telomoyo. Lalu pertimbangan kedua, durasi pendakian Andong dan Telomoyo yang tergolong singkat, yaitu masing-masing dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 5 jam saja dengan tektok. Sangat pas buat saya yang mengejar jadwal kepulangan ke Bandung, karena saya hanya punya waktu selama kurang lebih 30 jam saja. Alhamdulillah, akhirnya saya sampai juga di puncak makam. Jujur, awal kesini saya sangat penasaran, makam siapakah yang berada di gunung seperti ini? Setelah mencari informasi, makam ini ternyata adalah makam Kiai Abdullah Fakih, atau sering dikenal Ki Joko Peki. Beliau merupakan ulama terkenal yang menyebarkan agama Islam di area sekitar dan sangat dihormati oleh masyarakat Gunung Andong pada masanya. Tidak heran jika pada waktu tertentu makam ini didatangi oleh para peziarah. Lanjut. Area camp Gunung Andong tuh lega banget, kosong. Ini ada warung tapi tutup. Coba warung yang itu kayaknya buka. Iya buka tuh, buka. Dari puncak Andong ini, saya mungkin tidak akan bernarasi lagi ya sob. Puncak Andong ini merupakan destinasi utama saya. Puncak tertingginya Gunung Andong yang ada di elevasi 1726 mdpl. Di puncak Andong 1726 mdpl. Di puncaknya itu ada 2 apa 3 tadi. Puncak yang makam, terus ini 1726, terus itu ada puncak satu lagi tuh yang ada bendera. Kelihatan nggak? Tuh, kita ke sana sekarang. Jam 2.49, masih jam 3. Target tadi nyampe jam 4 karena katanya ke puncak itu 2 jam, tapi tadi berangkat 1:30, nyampe puncak ternyata 2:30. Sebetulnya dari sini saya masih melanjutkan perjalanan lagi ke puncak berikutnya, yaitu puncak Alap-Alap di ketinggian 1692 mdpl. Dari puncak Andong, kita akan menuruni punggungan yang mirip dengan punggungan unta, yang kanan kirinya jurang, dengan view-nya yang terbuka dan sangat indah. Punggungan inilah yang merupakan primadona Gunung Andong. Ini lewat punggungannya agak-agak mirip punggungan Gunung Sangar menuju
puncak mega Gunung Puntang ya. Maksudnya jalannya tipis, jadi harus hati-hati karena di pinggir-pinggirnya itu jurang.